bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, yang hijau padang, bukit dan indah. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, temani cahaya siangan cerah. Di tingkah kita pun tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha kuasa. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, kembali kita akan melakukan ibadah pada hari Minggu ini bersama Kak Linda, Kak Melani, dan masih sukacita kan? Masih ya Kak? Ya, udah pada rapi bajunya? Udah mandi belum? Oke, kalau udah pada rapi, udah siap ibadah, mari kita saat teduh dulu. Mari saat teduh dimulai. Selesai. Ya, Kak Linda, sebagai pembuka kita mau nyanyi lagu apa nih? Kita mau nyanyi lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Oke. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya. Lebih semangat lagi. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Iya, kita udah semangat kan? Sekarang kita mau doa pembuka sebelum kita memulai ibadah ini. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas sukacita yang Engkau berikan untuk hari ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Di
Biarlah Engkau berkati kami semua Tuhan, agar di dalam ibadah ini kami tetap dalam penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, Kak Cici. Ya, tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu dulu Oh, Kak. iya, lagu apa itu, Kak? Lagu apa ya Kak? Alan? Kita kerja sama-sama gimana? Kerja sama-sama, Oke, Kak, ya. kita kerja sama-sama ya. Kita kerja sama-sama. Kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Sekali lagi ya. Kerja sama nyanyinya. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab dengan dibawakan oleh adik Gracio. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kalan. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Mari kita sama-sama membaca. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Demikian pasal pembacaan kita. Terima kasih Gio sudah membaca Alkitab. Hari ini Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh adik kita Gracio. Jadi firman ini berbicara tentang Allah yang mengasihi manusia, sehingga dengan berbagai cara Allah itu mengirimkan para nabi-nabi sejak zaman dulu. Adik-adik tahu nggak, salah satu nama nabi yang diutus Tuhan, yang diutus Allah untuk memberitakan kabar keselamatan kepada umat manusia. Nah, misalnya siapa? Contohnya kayak apa? Ayo, apa? Jawab. Nah, contohnya kayak Musa, misalnya bangsa Israel terjajah di Mesir, kemudian Allah mengutus Musa untuk memberitakan kabar keselamatan bahwa Allah akan menyelamatkan mereka dari tanah penjajahan di Mesir. Tapi kan banyak orang juga nggak percaya tuh waktu itu. Banyak orang juga nggak percaya. Mereka tuh kayak, masa sih, kita kan udah lama di sini, kita udah nyaman di sini. Tapi Musa meyakinkan mereka bahwa kamu harus percaya bahwa Allah tuh mau nyelamatin kamu. Kamu nggak boleh jadi budak lagi di Mesir. Kamu harus keluar dari sini. Kamu adalah bangsa yang bebas. Kamu adalah umat pilihan Allah. Allah sudah menyediakan satu tempat namanya Kanaan. Musa terus berusaha meyakinkan mereka. Nah, itu adalah cara Allah untuk meyakinkan umat manusia dengan berbagai cara. Nah, setelah Musa tuh berlanjut terus, ada Yosua, ada Samuel, dan seterusnya. Sampai kepada Yesus. Kenapa Allah harus mengutus Yesus? Karena manusia diomongin nggak dengar-dengar gitu. Kalau cuma lewat kata-kata, manusia itu tidak mendengar. Maka Allah mengirim Yesus sebagai bukti kasihnya dengan cara Yesus mati di tiang kayu salib. Jadi awalnya cuma lewat kata-kata, sekarang lewat tindakan. Allah membuktikan. Nah, hal itu tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayo, siapa yang hafal Yohanes 3 ayat 16?
Ayatnya pasti udah banyak yang denger nih. Ayatnya pasti udah banyak yang denger nih, udah pernah dibaca nih. Jadi kita baca bersama-sama ya. Ini kelanjutan dari yang tadi ya. Jadi Ibrani 1 ayat 1 dan 2 kan tadi udah bilang bahwa karena kasihnya, dengan berbagai cara Allah mengutus nabi-nabi untuk menyampaikan kabar keselamatan. Nah, lanjutannya ada di Yohanes 3 Yohanes pasal 3 ayat 16 yang bunyinya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Allah mengasihi kita sehingga Dia mau mengorbankan sesuatu untuk umat manusia, yaitu anaknya. Nah, adik-adik tidak perlu sampai mengorbankan hal yang seperti itu, karena hal itu hanya mampu dilakukan oleh Allah. Tapi yang jadi pertanyaan kakak adalah, sebagai bukti cinta kasih adik-adik terhadap sesama, terhadap orang tua, terhadap tetangga, terhadap orang-orang di sekeliling adik-adik, apa yang sudah adik-adik korbankan supaya menunjukkan bahwa adik-adik tuh memiliki kasih untuk orang-orang di sekeliling adik-adik. Coba dipikir, misalnya apa? Misalnya lagi mainan, main Lego atau main apapun. Tiba-tiba mama datang, mama bilang, lagi main Lego, main boneka, mama, papa, oma, opa, atau kakak datang bilang, udah jam tidur siang, kamu harus tidur. Adik-adik mau tidak berhenti main, terus tidur siang? Kan tidur siang sehat untuk kebaikan adik-adik. Nah, itulah yang dinamakan berkorban. Adik-adik masih pengen main nih, masih pengen main Lego, masih pengen main boneka, tapi disuruh tidur siang. Nah, adik-adik mengorbankan waktu adik-adik untuk bermain, diganti dengan tidur siang gitu. Contoh yang lain lagi, misalnya adik-adik senang nih, misalnya minum-minuman dari beli di Indomaret misalnya, atau di Alfamart, minuman yang rasa stroberi, apa contohnya Sprite, Coca-Cola. Nah, tiba-tiba adik-adik lagi minum itu, tiba-tiba disuruh ganti, kamu nggak boleh minum itu lagi, kamu harus minum susu misalnya, karena susu sehat. Tapi adik-adik pengen nih, dalam hati ngelawan, nggak mau, gini. Akhirnya terjadi perlawanan. Tetapi yang disebut pengorbanan adalah adik-adik harus rela. Oke, saya menahan keinginan saya untuk minum minuman yang enak ini, saya ganti dengan susu, sekalipun saya nggak suka susu, tapi saya harus minum untuk kesehatan saya. Nah, contoh yang lain lagi, misalnya adik-adik mau pergi main basket, main futsal, atau mau pergi jalan-jalan sama teman-teman ke mall. Tiba-tiba papa bilang, atau mama bilang, atau oma opa bilang, jangan pergi dulu, ditunda dulu perginya, bantuin papa cuci mobil misalnya, atau bantuin papa bersihin rumah misalnya. Padahal adik-adik pengen banget di jalan-jalan nih, udah lama kan ke jalan-jalan misalnya gitu. Nah, adik-adik harus mengorbankan waktu adik-adik bermain, waktu adik-adik jalan-jalan, supaya papa pun dapat waktu istirahat lebih banyak. Jadi harusnya bisa berbagi nih, papa harusnya bisa istirahat lebih banyak karena pulang kerja capek, tapi harus nyuci mobil lagi. Nah, adik-adik membantu, misalnya papa cuci mobilnya setengah jam, tapi karena adik-adik bantu, papa cuci mobilnya jadi 15 menit. Nah, jadi papa punya waktu 15 menit untuk istirahat. Nah, itulah yang disebut dengan pengorbanan. Nah, adik-adik sekarang harus mempertanyakan, adik-adik harus mikir nih, aku bilang selama ini aku mengasihi mama papa, aku selama ini mengasihi oma opa, aku selama ini mengasihi om dan tante. Apa ya yang sudah aku bikin untuk menunjukkan kalau aku tuh mengasihi mereka? Nah, kita sebagai orang Kristen, kasih itu bukan cuma di mulut, kita harus bisa melakukan. Kalau semua orang ngomong kasih, itu bisa, tapi untuk melakukannya susah. Nah, kakak pakai contoh kakak sendiri. Nah, gini, kakak dulu punya seorang teman, dia kayak, bahasa yang paling gampang apa ya, dia kayak stres karena dia di rumahnya ada masalah gitulah intinya sama keluarga. Nah, dia telepon kakak tuh udah jam 11, jam 12 malam, padahal itu waktunya untuk kakak tidur, udah ngantuk banget, tapi dia telepon.
dia telepon, dia pengen bercerita, dia pengen ngeluarin unek-uneknya. Nah, kakak terpaksa harus menemani dia telepon sampai jam 3 pagi. Padahal itu seharusnya waktu kakak untuk tidur, untuk istirahat. Akhirnya tidur kakak jadi lebih pendek, dari jam 3 bangun jam 8 udah harus kerja lagi. Padahal kakak bisa tidur jadi jam 11 atau 12 malam, bangunnya jam 8 pagi. Tapi karena harus ada yang kakak korbankan, waktu kakak, sebagai bukti kakak mengasihi teman kakak itu, kakak harus menemani dia teleponan untuk menenangkan dia karena dia punya masalah di rumah. Jadi seperti itu, kita sebagai orang Kristen harus mengorbankan apapun itu, uang jajan, mainan, apapun yang bisa kita bagi dengan teman-teman atau orang di sekeliling kita, marilah kita belajar untuk berbagi. Apalagi di tengah-tengah kondisi kayak gini kan, mungkin adik-adik sudah paham kondisi kita sekarang ini kan, bahwa kondisi kita lagi susah. Banyak teman-teman kita yang mama papanya diberhentikan dari kantor sampai nggak punya pekerjaan. Banyak teman-teman kita yang akhirnya nggak bisa sekolah lagi. Nah, apa yang bisa kita bagi, apa yang kita bisa korbankan untuk orang lain, supaya orang lain itu bisa mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Nah, contoh yang sudah diberikan Tuhan Yesus itu adalah contoh yang sangat luar biasa. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk mati di tiang kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus sudah banyak sekali nabi yang melakukan hal itu. Musa, seperti tadi kakak sudah bilang kan, semua harus mengorbankan sesuatu supaya mereka bisa dapat mengabarkan kabar keselamatan itu kepada umat manusia. Jadi pelajaran yang kita harus benar-benar renungkan hari ini adalah untuk adik-adik semua, kita harus patuh, kita harus taat terhadap perkataan orang tua. Kalau disuruh tidur siang, tidur siang. Kalau disuruh minum susu, minum susu. Kalau disuruh bantuin bersihin rumah, bantuin bersihin rumah. Itu adalah wujud kasih kita kepada orang-orang di sekeliling kita, itu dengan patuh dan taat kepada setiap perkataan yang disampaikan, terlebih khusus oleh orang tua. Karena kakak tahu bahwa zaman sekarang anak-anak banyak yang suka ngelunjak, suka ngelawan. Itu kalau disuruh kadang-kadang suaranya lebih besar daripada orang tuanya. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus jadi anak-anak yang baik. Oke adik-adik, mungkin sekian demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga adik-adik dapat diberkati. Semoga adik-adik selalu menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang selalu dengar-dengaran mama papa, patuh dan taat terhadap perintah-perintah baik yang diberikan kepada adik-adik lewat orang tua, lewat guru, lewat oma, opa, tante, om, orang-orang lebih tua dari kita. Jadi sekian dari kakak, pesan dari kakak, tetap di rumah, dengar-dengaran orang tua, stay healthy, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita mau berdoa syafaat. Doa ini kakak akan bawain. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara, buat gereja, buat orang tua, buat kesehatan kita semua. Kakak berdoa, tapi adik-adik juga harus berdoa dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Tuhan Yesus masih mau menjaga dan melindungi kami, hingga kami boleh ada lagi di kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami kekuatan, bahkan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah, sekalipun lewat YouTube. Tuhan Yesus masih mau memberikan kami waktu. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami hari-hari ini. Semua keadaan semakin memburuk Tuhan. COVID-19, COVID-19 Corona masih belum berakhir. Terus terjadi demo di mana-mana Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa negeri ini Tuhan Engkau jadikan, Engkau dirikan, Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu, dengan tujuan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka Bapa, kami minta campur tangan Tuhan turun atas kehidupan kami di bangsa dan negara ini. Berkati para pemimpin kami semua Tuhan Yesus, supaya mereka memiliki hati yang bijaksana, mereka boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Berkati Pak Presiden dan para menteri, berkati gubernur kami khususnya di DKI Jakarta, gubernur dan wakil gubernur. Tuhan Yesus berkati beserta jajarannya supaya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan rasa tulus dan ikhlas dalam melayani bangsa dan negara ini Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja
Kami berdoa supaya gereja-gereja semakin dikuatkan di dalam kasih Tuhan, karena tantangan gereja semakin hari semakin besar Tuhan, di mana jemaat tidak bisa beribadah di gereja, adik-adik tidak bisa datang dan berkumpul dengan teman-temannya di tempat-tempat sekolah minggu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi para gembala-gembala di gereja, bagi para pemimpin jemaat, para pendeta, khususnya bagi kami jemaat GPIB Eklesia. Tuhan Yesus mau terus memberkati kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang tua kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan yang baik, umur yang panjang. Jauhkanlah mereka daripada segala susah, mara, bahaya, penyakit, bahkan sampai kepada maut sekalipun Bapa. Ampuni kami yang seringkali melawan perkataan mereka Tuhan, dan kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka ya Bapa. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kakak-kakak pengasuh, kakak-kakak pelayan anak di GPIB Eklesia. Tuhan Yesus berkati mereka semua supaya semakin diberikan semangat dan kekuatan dalam melayani Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami mau menyempurnakan doa ini dengan doa yang paling sempurna yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mau persembahan. Siapkan dulu persembahannya ya adik-adik. Lagu persembahannya apa nih Kak Linda? Terima kasih 1000. Ya Kak Alan? Oke. Oke. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Adik-adik, jangan lupa ya, persembahannya boleh kamu berikan melalui QR code, melalui GoPay, OVO, link aja, atau e-banking BCA, dan boleh atau titip mama papa. untuk dibawa ke gereja. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Ya. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus menerima persembahan yang kami berikan. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Linda. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Ingat baik-baik pesan yang telah disampaikan Kak Alan dalam firman kita hari ini. Adik-adik harus menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan. Beriman seperti Abraham, percaya seperti Sadrak, Mesak, Abednego, bijaksana seperti Salomo, mengampuni seperti Yesus. Teladanku, oh teladanku,
Oke adik-adik, jadi tadi kakak udah sampaikan di khotbah kakak kalau firman Tuhan juga udah disampaikan bahwa sebelum Tuhan Yesus, Tuhan sudah banyak tuh, Allah sudah banyak mengirimkan nabi-nabi buat kita untuk mengingatkan umat manusia tentang kebaikan Allah, tentang perintah Allah dalam kita. Seperti lagu tadi, bahwa kita harus memiliki teladan seperti nabi-nabi tersebut, mau menyampaikan firman Tuhan. Nah, karena manusia tidak mau mendengar, maka Allah mengirimkan Yesus sebagai bukti kasihnya buat kita semua, kan? betul. Seperti di Yohanes 3 ayat 16 yang tadi sudah kita baca, seperti karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, jadi kita harus meneladani sikap-sikap seperti nabi-nabi dan seperti Yesus, yaitu patuh terhadap perintah Allah. Oke, sekarang kita mau berdoa tutup yang akan dibawakan oleh Kalinda. Adik-adik, yuk kita berdoa ya. Kita berdoa tutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Alan. Dan kami persembahkan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.